Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita berkenalan kembali ya dengan orang besar di dalam sejarah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengangkat isu keadilan ketika menjadi Rasul, dan hendaknya manusia jangan sampai ya berbuat sebaliknya, melaksanakan kezaliman dan mencampaknya keadilan. Dalam konteks ini Rasulullah tentu mengingatkan ya Prabowo yang tidak pernah ngomong soal keadilan, sementara Anies Baswedan itu keluar dari celah-celah bibirnya itu sering sekali ya, pentingnya keadilan, kesetaraan, peluang yang sama untuk setiap orang, setiap kelompok dalam masyarakat, supaya Indonesia bisa lebih adil, lebih sejahtera, lebih baik. Sementara Prabowo suka ngomong tentang persatuan, tapi kalau di video yang lain Anies mengatakan, buat apa persatuan kalau nggak ada keadilan. Jadi yang pokok dalam kehidupan adalah keadilan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, ittaquz syuha fa inna syuha ahlaka man qablakum hamalahum ala an safaqu dima'uhum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Takutlah kalian ya untuk berbuat zalim. Mengapa? Fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah, karena kezaliman yang diperbuat di dunia itu akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Juga takutlah kalian untuk bersikap kikir, bersikap tomak ya, sebab kekikiran atau fa inna syuha ya menyebabkan binasanya ahlaka man kana qablakum, menyebabkan umat sebelum kamu itu binasa, ahlaka hancur, binasa ya. Sifat kikir menyebabkan mereka hamalahum ala an safaqu dima'ahum ya. Sifat kikir itu menyebabkan mereka mengalirkan darah sesamanya dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Wastahallu maharimahum. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab kebajikan bab haramnya zalim, haramnya kezaliman. Penjelasan kata di dalam hadis itu diuraikan oleh Mustafa Dib Al-Bukhari bersama kawan-kawannya. Ittaqu itu takutlah kalian, maksudnya waspadalah, jauhilah. Dalam hadis yang lain, ittaqun nar walau bisyikkin tamrah, jauhilah ya, takutlah kalian pada neraka dengan cara bersedekah meskipun sepotong buah kurma. Az-zulma, apa itu artinya az-zulma? Artinya kezoliman. Menurut bahasa adalah zolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, sedangkan menurut istilah ya, az-zulma atau kezoliman itu melampaui batas ya, dan tidak menunaikan hak kepada pemiliknya. Kebalikan dari zolim adalah adil ya. Adil itu berarti yang meletakkan sesuatu pada tempatnya dan tidak melampaui batas ya, dan memberikan haknya untuk orang yang berhak menerimanya. Asyuha itu sangat bakhil dan kikir ya. Lampunya gelap ya. Hamalahum, mendorong mereka, maksudnya menyebabkan munculnya perbuatan mereka. Hamalahum ala an safaku ya. Safaku dima'ahum, mendorong mereka itu menumpahkan darah. Maksudnya sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain untuk mengambil harta dan untuk mempertahankan haknya.
dengan cara berbuat zalim itu tadi. Kemudian istahallu maharimahum, dan sifat kikir itu, sifat tama itu bisa mendorong orang itu menghalalkan hal-hal yang telah diharamkan untuk mereka. Maksudnya menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, atau mereka dengan perbuatan keji menyangkut kaum wanita, yaitu mereka bermuamalah dengan menghalalkan sesuatu, berbuat keji terhadap kaum wanita, atau mereka bermuamalah dengan cara menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, seperti riba, seperti bank keliling itu, seperti pinjol itu, ya, itu orang-orang yang kikir, orang yang terlibat, orang yang tamak, nggak pernah murtad, nggak pernah sedekah. Pasti orang yang itu sifat kikir itu harus dicoba. Fa'inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Ya, sifat kikir itu menyebabkan, sifat kikir dan tamak itu menyebabkan orang itu melampaui batas, ya. Dan apa itu, safaku, menumpahkan darah, dan juga menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Jadi mutiara hadisnya ada 3. 1, anjuran untuk menjauhi perbuatan zalim dan kikir, ya, serta anjuran untuk meniti jalan yang lurus dan murah hati. Murah hati itu mudah, ya, mengeluarkan sesuatu, enggak tomak, ya. 2, perbuatan zalim itu termasuk dosa besar yang menyebabkan pelakunya, yaitu pelaku yang berbuat zalim, yang menjauhi nilai-nilai keadilan itu, mendapatkan kesulitan yang besar dan siksa yang pedih pada hari kiamat. 3, memperebutkan dunia, tamak terhadap dunia dan bersikap kikir seringkali membawa manusia kepada kemaksiatan dan dosa, serta menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Jadi sifat yang kikir, sifat zalim melampaui batas, itu menyebabkan manusia itu binasa, karena cinta dunia berlebihan. Karena sikap kikir itu membuat orang terlalu terikat pada benda-benda dan mengejar, ya, kemewahan hidup, mengejar dunia tanpa sedekah, ya, tanpa sedekah. Di dalam ayat lain itu infak atau sedekah itu sangat diperhatikan oleh para sahabat. Setelah mereka membaca ayat walladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada malam hari, pada siang hari, sirran, dan menginfakkan harta mereka sirran, diam-diam, orang lain nggak tahu, nggak diceritain ke orang lain, atau wa'alaniyah, dan diiklankan di YouTube kan, dipublikasikan, diumumkan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, buat mereka yang infak, yang sedekah dengan 4 cara itu, yaitu pada malam hari, pada siang hari, diceritakan atau disembunyikan, mereka ajruhum, falahum ajruhum 'inda rabbihim, dari Allah mereka mendapat pahala. Fala khaufun, mereka tidak akan punya rasa takut, fala khaufun wala hum yahzanun, dan mereka juga hatinya itu selalu tenang dan tidak ada rasa takut, ya, menghadapi kehidupan, ya. Jadi para sahabat itu memperhatikan ayat ini, kalau sedekah, infak itu menghindarkan kezaliman, menghindarkan diri dari api neraka. Itu mereka, kalau misalnya kalau ada uang 1.000 itu dibagi 4, ya, 250. Kalau 1.000 atau 10.000 misalnya, 250 dia sedekahkan itu pada malam hari, yang 250 lagi siang hari, yang 250 lagi disedekahkan pada
sirran, diam-diam nggak dia ceritain. Dan yang 250 lagi, 2.500 lagi itu disedekahkan secara apa? Diceritakan untuk memotivasi orang lain, dikabarkan, diumumkan di YouTube kan. Jadi semua cara sedekah itu yaitu ada 4 yang dipraktekkan dengan hati-hati oleh para sahabat, yaitu mereka membagi harta itu menjadi 4. Kalau 10.000, seperempatnya 2.500 dia sedekahkan pada malam hari, dan dia sedekah lagi seperempatnya pada siang hari, dan kemudian sedekahkan lagi pada dengan cara diam-diam yang orang lain nggak tahu kecuali dia dan Allah. Dan yang seperempat lagi yaitu 2.500 dia sedekahkan, dia ceritakan, dia i'lankan, dia iklankan, ya, alaniyah. Dan keempat cara itu, ya, sedekah ini saya setiap saat dengan cara diam-diam atau terus terang, itu semuanya dapat pahala dan membuat orang yang sedekah itu terhindar dari sifat kikir dan tamak, ya, dan mereka mendapat tidak ada rasa takut dalam diri hati mereka. Semoga hadis ini bisa memberikan insight pencerahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.